Pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Vladimir Putin dinilai membuat pemimpin Rusia menang besar dibanding dengan Trump yang pulang dengan cemberut. CNN menyebut pertemuan Trump dengan Putin di Alaska sejatinya tidak menghasilkan apapun yang jelas. Tidak ada kesepakatan konkret soal gencatan senjata ataupun upaya akhiri perang di Ukraina. Presiden Ukraina pun kembali mengingatkan Trump bahwa Putin akan tetap menyerang Ukraina apapun hasil pertemuan tersebut. Lantas seperti apa? Apakah eskalasi baru dimulai atas hasil pertemuan Trump dan Putin baru-baru ini? Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin sama-sama mengklaim pertemuan puncak tatap muka mereka di Anchorage, Alaska produktif. Tetapi mereka tidak memberikan indikasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan apapun untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina. Mengutip dari laporan Reuters, setelah pertemuan berakhir, kedua pemimpin menyampaikan sambutan singkat. Mereka tidak menjawab pertanyaan apapun dari wartawan yang berkumpul untuk pertemuan puncak tersebut. Putin berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa pembicaraan tersebut konstruktif dan berlangsung dalam suasana saling menghormati. Trump mengatakan kedua pemimpin telah mencapai beberapa kemajuan, tetapi mengakui bahwa tidak ada kesepakatan. Ia tidak memberikan detail tentang isu-isu apa yang telah dibahas dan mengatakan ia akan menghubungi para pemimpin Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky nanti untuk memberikan informasi terbaru. Dan sekali lagi, ini adalah pertemuan bersejarah yang menarik perhatian dunia, di mana banyak momen menarik bisa kita tangkap, seperti bagaimana jabat tangan dua pemimpin dunia ini seolah ingin menunjukkan siapa yang memegang kendali pertemuan tingkat tinggi tersebut. Tapi yang paling menarik, tak lama setelah itu, Putin nampak membalas dengan menunjukkan jari ke arah Donald Trump. Itu juga bisa diartikan sebagai pesan jika Putin bisa mengungguli Trump. Menariknya, saat Putin dan Trump berjalan di atas karpet merah usai bersalaman, AS juga menunjukkan sebuah koreografi pesawat B-2 yang beberapa waktu lalu menunjukkan kekuatannya saat mencoba menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Di sini, AS nampak ingin menunjukkan kekuatan mereka dan mengintimidasi pihak Rusia. Ya, kemenangan besar Putin pertama adalah sambutan karpet merah di Amerika Serikat dan perjalanan menaiki limosin The Beast. Tradisi ini untuk pemimpin dari negara yang punya hubungan tak cukup baik terbilang luar biasa. Kedua hal itu juga disebut sebagai bentuk pemulihan reputasi yang luar biasa bagi buronan Mahkamah Pidana Internasional dan terduga penjahat perang. Namun pemandangan itu dinilai mengerikan bagi warga Ukraina dan makin tampak kian buruk dengan pernyataan petinggi Kremlin yang menyebut Ukraina sebagai negara saudara. Padahal telah membunuh warga sipilnya selama 3,5 tahun. Dan kemenangan kedua bagi Putin adalah waktu. Waktu sangat penting karena serangan Putin hampir mengubah kemajuan bertahap menjadi kemenangan strategis. Putin juga telah membayar banyak hal agar pasukannya melintasi garis depan Ukraina. Selain itu, dia tampaknya tidak terburu-buru, menyarankan pertemuan lebih lanjut dan pekerjaan yang berkelanjutan. Sementara itu,
Trump kesal kemungkinan karena Putin tak mengubah pendiriannya soal akar penyebab perang. Presiden Rusia itu bahkan mewanti-wanti Ukraina dan negara Eropa tak ikut campur saat proses berlangsung. Kami berharap Kiev dan ibu kota Eropa akan memandang semua ini secara konstruktif dan tidak akan menciptakan hambatan apapun. Tidak akan berupaya mengganggu kemajuan, kata Vladimir Putin dikutip dari Reuters. Rusia menang besar. Menurut analisis lebih dalam, disebutkan bahwa Rusia mungkin menyerahkan sekitar 1.500 km persegi wilayah kecil kepada Ukraina. Dan sebagai pertukaran, Rusia akan memperoleh 7.000 km persegi yang mereka kuasai. Wilayah yang diramalkan akan mereka rebut dalam waktu sekitar 6 bulan jika tidak dihentikan. Sementara itu, analisis lebih dalam dari Rusia menyebutkan jika Rusia akan mendapatkan Sumi dan Kharkiv, wilayah yang kaya minyak dan gas dan Donetsk. Sebagai gantinya, Rusia akan menyerahkan Kherson yang tidak memiliki logam bernilai banyak. Tapi selain itu, Presiden Trump juga menyebut bahwa pertemuan pada 15 Agustus di Alaska dapat juga dikatakan sebagai sesi field-out meeting, sebuah upaya awal untuk menilai niat Putin terkait perdamaian di Ukraina. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How do you know that? Because that's what I do. I make deals. Ukraina semakin terdesak. Sementara itu, hasil pertemuan Putin dengan Trump membuat Ukraina makin terdesak. Bahkan Presiden mereka Zelensky menolak gagasan bahwa negaranya akan menyerahkan tanah untuk mengakhiri perang. Zelensky mengatakan, Ukraina tidak akan memberikan penghargaan apapun kepada Rusia atas apa yang telah dilakukannya dan menilai warga Ukraina tidak akan menyerahkan tanah mereka kepada penjajah. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці, дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі. Проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Sebagai bentuk penolakan, para pejabat Eropa dan Ukraina pun bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Inggris beberapa waktu lalu. Pemimpin Eropa juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan bahwa perdamaian tidak boleh mengorbankan batasan Ukraina. Mereka menuntut agar Kiev turut dilibatkan dan menekankan pentingnya keamanan jangka panjang. Perang Ukraina-Rusia gak akan terjadi jika Trump gak jadi presiden. Rusia, Vladimir Putin, mengatakan perang di Ukraina tidak akan terjadi jika Donald Trump menjadi presiden pada 2022. Ia juga mengungkapkan pada 2022 dirinya juga mencoba meyakinkan Presiden Joe Biden untuk mencegah situasi berkembang hingga memicu aksi militer besar-besaran. Dalam jumpa pers usai pertemuan, Trump menyatakan dirinya dan Putin telah membuat kemajuan besar. Meskipun begitu, Trump menegaskan belum ada kesepakatan final. Presiden Trump dan saya telah membangun kontak yang baik, bersifat profesional, dan saling percaya. Saya yakin semakin cepat kita melanjutkan jalur ini, semakin cepat kita dapat mengakhiri konflik di Ukraina, ujar Putin usai pertemuan bilateral di Anchorage, Alaska.
Sementara Trump menekankan Ukraina harus menyetujui poin-poin yang dibahas bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan pejabat AS lainnya dengan Putin. Namun ia tidak merinci kerangka kesepakatan yang dimaksud. Baik Trump maupun Putin tidak menjawab pertanyaan media setelah memberikan pernyataan singkat. Putin berbicara sekitar 8 menitan, sementara Trump hanya sekitar 4 menit, lebih singkat dari konferensi persnya biasanya. Dan terlepas dari apapun, pada intinya, masa depan Ukraina dan kestabilan global nampak ada di tangan Putin dan Trump. Dan kita semua kini menunggu, akankah pertemuan ini berakhir dengan damai, hasil yang adil?